Selanjutnya yaitu Ambu Ana, Bupati Purwakarta. Dan selanjutnya itulah dia founder dari Sate Marangi Haji Yeti, yaitu Ibu Haja Yeti. Oh, silakan untuk naik ke atas panggung. Itulah dia Mas Menteri Bapak Vincent, Ambu Ana dan Ibu Haja Yeti. Baik, kami silakan untuk para peserta kembali ke tempat duduk yang sudah kami siapkan. Oke, baik. Sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan yang meriah. Itulah dia Mas Menteri kita pada hari ini. Kami persilakan untuk Mas Menteri, Ambu Ana, Pak Vincent, dan juga Ibu Haja Yeti untuk menempati tempat duduk yang sudah kami siapkan. Silakan Ambu, Pak Vincent, Ibu Haja, Pak Vincent. Oh, Pak Vincent maunya dekat Ambu. Silakan. Ikan teri di atas genteng. Tahu-tahu nabrak papan. Ini bukan deh, ini salah nih. Ini pantunnya MC mestinya. Tahu-tahu ketemu Bu Bupati. Cakep. Terima kasih sudah dipersilahkan. Jalan-jalan ke Purwakarta. Cakep. Jangan lupa makan sate Marangi. Cakep. Kita kembangkan pariwisata. Cakep. Karena produk ekrafnya menawan hati. Lanjut. Baik, lanjut. Silakan duduk. Bapak mau izin MC-nya boleh ya Pak ya? Iya, tadi Kasih lama pantun, ya? gitu terus ada di situ saya langsung baca. Bapak seperti itu udah gak sabar ya? Udah gak sabar. Udah gak sabar. Baik, ikan teri di atas genteng. Cakep. Tahu-tahu nabrak papan. Hati-hati. Kepada Mas Menteri yang ganteng, kami persilakan. Terima kasih Ibu Bupati, ngapunten Bu Bupati, Pak Vincent dan para narasumber. Sebelum ngobrol nanti sama Ambu dan para narasumber, saya ingin menyapa terlebih dahulu seluruh Kepala Dinas Pariwisata di 34 Kabupaten Kota yang sudah mengikuti program workshop Kata Kreatif tahun 2022 via aplikasi Zoom, beserta Bapak Kadis Par Kabupaten Purwakarta. Mana Pak Kadis Purwakarta? Yes. Jadi Bapak ditemenin ada 34 lainnya, dan ini adalah finale. Inilah grand final dari workshop Kata Kreatif yang menyentuh seluruh pelaku ekonomi kreatif di 35 kabupaten kota di seluruh wilayah Indonesia. Dan di sebelah sini kita ada beberapa nama-nama yang sudah tidak asing lagi. Ada Pak Hendri, Kadis Parpora Bukit Tinggi. Apa kabar Pak Hendri? Udah Hendri. Ada Pak Riko Hayat dari Kota Ambon, Ambon Manise. Dari Kabupaten Tanah Datar, Ibu Riza Anggraini. Apa kabar Uni? Dari Kukar, selamat hadir Raharjo. Namanya sangat Jawa nih, tapi adanya di Kutai Kartanegara. Juga ada Bu Masria dari Pekanbaru. Terima kasih, batik Pekanbarunya sudah ke Ipoh Fashion Week. Juga ada dari Kota Jambi, Bu Mariani Yanti. Terima kasih, Muara Jambi makan pempek pakai cuko. Juga ada dari Sleman, Ibu Nyoman Raisa Fitri. Terima kasih. Dari Dinas Pak Brilian Aristopani. Terima kasih Pak Kadis. Juga hadir di sini Pak Eka Sabara dari Tasikmalaya, Mangga. Dari Bengkulu, Bu Purniati, terima kasih Bu Kabin. Dan juga hadir dari Pamekasan. Wow, motor sekalangkong ingki depan Pak Kusairi ini sudah dibawa ke G20 kemarin Pamekasan Fashion Week. Pak Jayadi dari Lombok Tengah, terima kasih. Bu Erna Erianti dari apa kabar Bu Erna? Lama tidak ketemu. Dan semua dari Sumeneb juga, Matar Sakalangkong, Kota Kendari, dan semua yang hadir dari Dumai, dari Riau, dan beberapa lain yang belum buka kamera. Saya ucapkan terima kasih luar biasa kehadirannya di sini. Ini adalah kali penutup
dari 35 kabupaten kota dan kita sudah bisa mendengar tadi testimoni. Kita langsung ngobrol ya Pak setelah ini. Oke, siapa takut? Kita langsung ngobrol. Untuk Ibu Hajah Yeti, saya diingatkan tidak boleh ngomong omset. Tenang, kita nggak ngomong omset karena tidak ada pajak di sini. Karena semuanya sudah elektronik tax. Jadi kita nggak usah takut. Untuk Bu Hajah, tidak sah rasanya kalau ke Purwakarta ini kalau tidak makan sate Marangi. Betul ya Bu ya? Kenapa bisa begitu? Enggak, silakan. Bergantian juga nggak apa-apa. Ya, jadi ya kan sate Marangi itu merupakan ciri khas dari Purwakarta ya, ciri khas kuliner. Jadi dari Bu Hajahnya sendiri mengembangkan sate Marangi tersebut hingga dikenal di nasional bahkan mancanegara. Ya, dan di tempat-tempat perkawinan baik di Jakarta maupun Surabaya, di Medan selalu ada Bu Hajah. Saya mau tanya di sini ada nggak yang belum pernah makan sate Marangi Hajah Yeti? Coba angkat tangan yang belum. Satu. Satu ini pada belum nih. Mau ditraktir? Mau ditraktir? Mau atau mau banget? Tenang. Nanti di depan ada, saya cek dulu dana operasional menterinya tinggal berapa. Kalau masih ada nanti ditraktir makan sate Marangi. Tapi sebelum sesukses sekarang Bu Haji, ini tahun 1990-an baru mulai dibuka, modalnya minim katanya, betul ya? Modalnya hanya 200.000 dengan 2 kilo daging dan doa mungkin ya. Dan dibimbing orang tua. Dibimbing orang tua. Dan dari 2 kilo ini sekarang sudah buka cabang di berapa kota di wilayah Nusantara? Baru 4 ya Bu. 4. masih di Cibubur 1. Cibubur 1. Di kilometer 57 1. 57. Sama di Serpong. Sama di Serpong. Ya. Baru 3 sama yang ini 4 ya? 4. Nah, kalau dilihat apa tips yang bisa dibagikan nih kepada, tadi ada yang bilang saya iga, saya ikan patin dan lain sebagainya. Iya, Kira-kira yang bisa dibagi apa tips supaya bisa usahanya berkah dan berkembang? Ya, itu sih saya selalu ya berusaha yang terbaik, jujur, apa adanya, mungkin berbagi, bersedekah dan ikhlas. Berbagi, sedekah dan ikhlas. Ada tambahan mungkin? Mungkin konsisten itu ya Pak. Istiqomah ya. Ya konsisten dari tahun ke tahun, dari tahun 1990 berdirinya hingga hari ini 2022, insya Allah rasanya masih sama. Oke. Tepuk tangan dulu. Bu Bupati, ini sebagai kepala daerah di sini, kadang-kadang kalau orang berbicara tentang Purwakarta, ingatnya sate Marangi dulu gitu. Bagaimana tuh tanggapannya sebagai pemerintah daerah, diuntungkan nggak dengan branding produk ekonomi kreatif yang kuat ini? Baik, terima kasih Pak Menteri, selamat datang di Balai Yudhistira. Luar biasa kebanggaan kita semua. Alhamdulillah boleh hadir. Ini Ibu Hajah Yeti menjadi salah satu ikon kita, dan tentu saja sate Marangi Ibu Hajah Yeti ini menjadi yang diunggulkan untuk PAD kita Pak. Ya. Dan Alhamdulillah. Tentu kita support banyak kebijakan-kebijakan, pertama adalah kita support dengan promosi ya. Kemudian juga waktu pandemi juga kita ada sedikit kelonggaran, tentu saja dengan menerapkan protokol kesehatan, tetapi tidak kita tutup waktu itu, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa bertahan, bahkan mungkin pengunjungnya lebih banyak ya sebelum adanya pandemi, betul ya Pak Haji? Oh, sekarang setelah mulai kita relaksasi pembatasan ini, pengunjungnya sudah lebih tinggi dari sebelum pandemi? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tandanya dengan ada perluasan ke belakang. Iya. Jadi ada berkah ya ini justru ya. Dan pandemi ini mendidik kita semua untuk banyak melakukan perbaikan ya, Bu Bupati ya. Yang Bu Bupati lihat
perbaikan apa yang terlihat di UKM-UKM di Purwakarta ini setelah pandemi? Nah, artinya mereka lebih kreatif ya, kemudian dari kemasan juga sudah mulai bagus, brandingnya juga sudah ditonjolkan gitu ya ibu-ibu, bapak-bapak. Dan kemudian juga yang lebih ada perbedaan yang lebih menonjol ada bahwa pelaku usaha ini, pelaku UMKM ini, mereka tahu pangsa pasar. Jadi apa yang diinginkan kemudahan. Akhirnya yang tadinya selalu konvensional, hari ini sudah online, banyak yang online, betul tidak? Betul. Nah, itu yang kemudian memang para konsumen kita mengharapkan adalah kemudahan. Pak Vincent tadi berapa tusuk satenya? Hari ini saya alhamdulillah 22 tusuk. Sudah lapor ke YOKJ ya gitu deh. Ditantangin nanti pas pulangnya berapa tuh? Ada lagi Pak. Tapi ini ngomong-ngomong 22 tusuk ada efek samping atau justru malah efek depan? Harapannya mudah-mudahan nggak ada. Nggak ada efek ya, malah tambah sehat ya. Itulah sate saya insya Allah udah ditaklukkan. Pak Vincent, rasanya gimana nih? Apa yang membedakan sate Bu Haji Yati ini dengan kuliner yang lain? Kan Bapak dari Labuan Bajo, salah satu destinasi wisata unggulan. Kira-kira apa keunggulan sate Bu Haji Yati ini? Jadi Mas Menteri tadi jam 2 waktu pembukaan saya sempat cerita ke Bu Haja. Bu Haja, ini kan istri saya ini kan fanatik banget dengan sate Marangi. Saya pernah bohong, saya beli yang di Bekasi. Tuh, pulang udah makan 3 tusuk, oh lain rasanya katanya. Oh, kok bisa tahu? Apa ini benar satenya Purwakarta Bu Haji Yati? Iya betul, lain rasanya. Jadi memang tidak bisa bohong tuh rasa. Jadi yang membedakan dengan yang lain adalah kelembutan daging dan rasa gurihnya itu. Itu luar biasa. Plus satu lagi, itu sambal tomatnya itu yang buat tambah terus. Tadi sudah 17 tusuk, masih ada 5 lagi, habiskan saja. Kelihatannya diet kita ditunda dulu nih ya Pak. Tunda dulu. Kalau itu diet nggak ada. Nggak ada diet ya? Di stop. Di stop ya? Sayang. Terus nggak ada kolesterol juga ya? Jangan lah. Yang ada di lab ya? Makan sate saya, harapannya mudah-mudahan malah tambah sehat. Nah, alhamdulillah. Tapi selain dari tadi cita rasa yang membuat kangen dari para pelanggan, apalagi yang selalu testimoni dari para pelanggan sampaikan kepada Bu Haji? Itu ya pelayanan cepat sih Pak. Itu. Jadi cepat ya? Mengutamakan rasa pasti pelayanan cepat. Pelayanan cepat. Kalau saya minta sekarang dalam 5 menit kira-kira ada nggak di depan meja ini? Ada? Ada. Oke, saya challenge ya. 5 menit guys, kasih 5 menit dari belakang. Yes. Katanya pelayanan cepat. Wah, lihat protokol bupati. Wah, dalam keadaan protokol bupati. Kita lihat mulai saling tunjuk-menunjuk. 5 menit. Sekarang sudah 15 detik. Ayo. Oh, makan di sana ya. Tapi kan kita tadi ngomong katanya masnya akangnya bilang cepat. Ini kita tunggu. Bu Ana, sembari kita nunggu 5 menit di belakang. Yeay, sudah jadi. Terbaik. Benar cepat ya. Iya. Luar biasa. Bu Ana, ini kan sebetulnya banyak yang masih bisa dieksplor. Dan selain sate ini kan sebetulnya banyak kuliner lain di Purwakarta. Ini apalagi yang kira-kira dijagokan nih kalau di Indonesia kan ada 5 destinasi super prioritas. Danau Toba, ada Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang, ada 5 kuliner unggulan juga, nasi goreng, sate, soto, gado-gado, sama rendang. Nah kalau di Purwakarta 5 ini apa nih selain sate? Kulinernya ada sate, ada ayam, ada SASD, ada apa lagi? Ada keripik kulit patin. Shrimping. Ada kulit patin. Ada juga sih. Ada ayam bakakak. Satu lagi yang baru kemarin kita resmikan sebagai kuliner yaitu Rica. Rica bukannya dari Manado? Yang dari Sukasari. Ya. Ini udah bisa langsung dimakan ini? Ayo Pak, makan Pak. Belum? Oh bisa. Tapi sambalnya Pak izin Pak belum di. Oh sambalnya belum, oke. Nah, ini harus sama. Oh nanti kita mau yang nyiapin langsung. sambalnya, oke. Sambalnya di belakang. Kita mau nyiapin sambal. Oh ada ulekan, hati-hati nih. Satenya boleh aja dimakan. Sate boleh, satu dulu ya. Boleh Pak. Boleh satu ya. Gak apa-apa Pak, satu nanti kalau mau nambah lagi. Ini sudah matang kan ya? sudah. Udah ya. Bismillah Pak.
Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak? Simping. Oke. Simping gimana Vinda? Udah tembus belum? Nanti, oke, pas nanti tanya jawab katanya Simping. Oke, sekarang pertanyaan ke Bu Bupati lagi. Kira-kira apa kerjasama tambahan dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendukung produk-produk ekonomi kreatif Kabupaten Purwakarta ke depan? Baik, terima kasih Pak Bupati. Jadi pemasaran kita itu ada dua cara. Yang pertama adalah offline, kita sudah mempunyai galeri Menong. Menong, iya betul. Galeri Menong ini tempat untuk Dan Menong itu artinya Cantik. kita punya 2 cabang, tetapi memang itu tidak cukup untuk menampung seluruh produk UMKM Purwakarta. Betul tidak? Betul. Kalau sama Pak Menteri disiapkan di rest area, keren nggak? Keren. Yang kedua adalah secara online, kita punya Toko Purwakarta, kita punya web Desaku juga ada di sana, tetapi memang belum menjangkau secara keseluruhan. Mudah-mudahan kementerian bisa mendorong para UMKM ini produknya bisa masuk ke supermarket dan minimarket. Setuju ya? Setuju. Dan kemudian Pak Menteri juga saya mengeluarkan surat edaran Bupati, kalau ada tamu yang datang dari luar Kabupaten Purwakarta, itu ada kewajiban yang pertama adalah menginap di Purwakarta, yang kedua adalah harus belanja ke galeri Menong di Papasta. jadi saya harus nginep nih. Iya dong. Nginap. Nginap nanti baru ke Baik, galeri Menong. saya melihat ini Ibu Bupati merupakan kepala daerah yang sangat inspiratif. Setuju nggak? Setuju, luar biasa. Karena memperjuangkan produk-produk UMKM-nya, terutama produk ekonomi kreatif. Betul. Bukan hanya kuliner, tapi juga fashion dan kria. Tadi kita lihat sudah ditampilkan. Dan memang peran pemerintah di sini bisa membantu agar produk-produk ekonomi kreatif ini bisa bukan hanya dikenal dan menjadi tuan rumah di Purwakarta, tapi juga lebih dikenal di regional dan mungkin bisa go internasional juga. Amin, ya. Jadi saya meyakini dengan inovasi, adaptasi dan kolaborasi. Jadi inovasinya tadi adalah mungkin selain cita rasa yang sudah dikenal dengan sangat baik ini, ada lagi varian-varian yang kekinian sebagai salah satu opsi. Kedua adalah adaptasi. Sekarang eranya digital, mungkin digitalisasi dari seluruh produk UMKM ekonomi kreatif termasuk Bu Haji Yeti. Dan terakhir kolaborasi, kerjasama kementerian, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, nanti Pak Kadis Penny masih ada ya Pak Kadis Penny ya. Nanti kita lihat bagaimana kerjasamanya supaya tadi yang diharapkan Ibu Bupati seperti infrastruktur ekonomi kreatif. Pak Arianto ada ya? Pak Arianto nanti yang di rest area, kebetulan kita juga banyak peluang. Saya ingat banget kan pertama ngebuka jalan tol Cikopo Palimanan ini, saya diprotes sama Purwakarta. Dia bilang itu bukan Cikampek, ini Cikopo, itu ada di Purwakarta. Makanya namanya dirubah menjadi Cikopo dan Luar biasa, terima kasih Pak. Makanya disebut sekarang sebagai Cipali karena C-nya itu bukan Cikampek tapi Cikopo dari Kabupaten Purwakarta. Dan saya memberi testimoni dalam membangun jalan tol itu yang paling memberikan kemudahan adalah dari Kabupaten Purwakarta. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke MC karena MC harus memandu untuk pertanyaan dari para peserta yang jumlahnya 150 ya. Betul. Luar biasa. Ini salah satu workshop kata kreatif terbesar yang pernah saya kunjungi. Terima kasih. Spesial banget, sesuai dengan Purwakarta. Istimewa. Baik para peserta, kita buka sesi tanya jawab. Silakan untuk di sebelah kiri ya. Bapak mohon izin 2 pertanyaan atau mau berapa Bapak berkenan? Gimana Bu Haji? Berapa 2 atau terserah Bu Haji? Oke, kita tunggu satu dulu. Dua. Oh 2 ya. Oke, di sebelah kiri silakan. Oke, boleh dibantu dengan siapa namanya? Baik, izin memperkenalkan diri.
Ambu, Bapak. Nama saya Eni Lestiorini. Saya pelaku UMKM sekaligus saya penggiat pertanian di Purwakarta. Saya sebagai ketua kelompok wanita tani di Purwakarta yang bertemakan Urban Farming. Alhamdulillah saya sudah masuk ke HRA Academy, yaitu adalah Human Research Academy, yang dimana di sini adalah programnya membangun SDM yang menjadi unggul. Gini Pak, saya itu kan pelaku pertanian. Nah, apalagi ada Pak Menteri, Ibu Bupati, Bapak dan Ibu Hajah Yati. Kami ini adalah petani Pak. Untuk meningkatkan dan mengkontinyukan program kami ingin mengajukan kerjasama kepada Ibu untuk membeli produk pertanian kami. Karena sebagian besar hasil kami masih dijual sedikit, mungkin dengan bisa kerjasama dengan Ibu Hajah Yati seperti tomat, cengkeh dan lainnya, itu bisa meningkatkan kegiatan KWT kami. Kemudian juga untuk yang kedua, saya harap Bapak mau mencicipi Pak, ini produk olahan simping khas Purwakarta yang diambil dari beberapa sayuran. Yang pertama adalah pakcoy, kedua bayam merah, dan yang ketiga adalah bunga telang. Kenapa saya seperti ini? Karena anak-anak sekarang lebih mencintai makanan maupun crackers yang siap saji mungkin ya. Nah, di sini saya ingin menampilkan bahwa sayuran ini bisa sehat, enak dan aman, tanpa pengawet, tanpa minyak, tanpa MSG, pure semuanya dari santan. Mungkin Teteh bisa dicoba. Silakan sekaligus dijawab. Iya. Kira-kira sudah ya? Iya. Sembari ini dibawa ke depan, pertanyaannya kepada Bu Hajah Yati, memungkinkan nggak kerjasama? Karena kemarin ini mengatasi inflasi salah satunya adalah kita meningkatkan pasokan melalui KWT dan para petani yang meningkatkan produksinya, sehingga harga cengkeh, harga bawang merah akhirnya bisa turun, tapi juga jalur distribusi yang lancar dan tidak terlalu panjang dan berbelit-belit. Salah satunya yang kita dorong adalah bagaimana dari para petani ini bisa langsung ke penjual dan juga dari kafe. Kira-kira dimungkinkan nggak kerjasama sama KWT? Izin menjawab, sebenarnya di Sate Marangi Hajah Yati sendiri saat ini sudah memberdayakan petani-petani lokal Purwakarta dan sekitarnya. Contohnya ya ada beberapa item yang kita juga belanja di pasar induk Pak. Di situ ada pasar induk Purwakarta. Jadi yang di dalamnya mungkin dari petani-petani langsung juga. Nah, untuk kemungkinan kerjasama itu sangat mungkin karena kita selalu membuka pintu selebar-lebarnya. Yang penting kualitasnya oke, harganya juga oke. Sesuai kualitas dan harga ya. Ya, sesuai dengan kualitas dan tidak bikin Biasa kantong yang kering. termurah yang terbaik. Mama mau dilawan. Mama kan maunya udah paling bagus dan harganya paling Iya. Bupati udah ketawa aja nih. Iya. Oke, lanjut Enti. Baik, selanjutnya di podium sebelah kanan. Iya. Oke, boleh di Bapak yang boleh silakan. Oh iya, by the way, simpingnya enak banget. Wow. Silakan Ibu. Bisa dijual di Sate Marangi juga. Bisa juga dijual Sate Marangi. Ada tempat oleh-olehnya. Oh, on the way Bu. Cina. Cantikin OTW Bu juga. Jangan-jangan nanti Galeri Menong ada di Bu Hajah Yati Sate Marangi, betul ya? Kang Rio ketawa. Bangun kan Kang Rio? Ya. Baik, silakan Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal, saya Susi Suryani, biasa dipanggil Susi Herbas. Saya memproduksi minuman tradisional kunyit asam. Nah, ini sangat cocok sekali dengan untuk menetralkan Sate Marangi Ibu Hajah Yati. Dan ini Gak apa-apa, ada tempat oleh-olehnya ada. Nanti kita bangun Galeri Menongnya di sana. Jadi semua produk yang Galeri Menong ada di sana ya Bu ya? Ini Bu Susi terbaik ini. Ini inovatif banget ini. ya, jadi saya Tolong pesan 2 kunyit asamnya buat ini yang udah habis 22 tusuk nih. ya, jadi gini, saya memproduksi itu dari 2005. Semuanya alami dengan merek Hairblast. Jadi
sehat dari alam. Sekarang kan banyak sekali ya, maksudnya yang masih baru separuh baya kena sakit dan lain-lain. Nah, ini salah satu untuk menjaga kesehatan adalah dengan minum jamu. Dan variannya sangat banyak. Ini salah satu adalah gempur. Dan waktu itu kita sudah punya foto dengan Pak Menteri. Terima Ya, kasih. aku lihat di depan. Tapi kalau dibuatin buat kita berempat boleh juga sih. Oh, siap. Tolong Bunda belakang. Iya. Kirim ke sini 4 sembari kita aktif Creative Talent. Silakan. Iya. Jadi saya berharap di Bu Haji sebenarnya sudah masuk Bu Haji di sana. Cuman pengen untuk yang habis minum makan satenya dinetralin dengan jamunya gitu Bu Haji. Boleh usul nggak? Boleh. Boleh ya. usul. Gini. Kalau di hotel kita masuk pertama suka ditawarin apa? Jamu. Welcome drink. Tapi pertama masuk ke restoran ada nggak yang nawarin welcome drink sebelumnya? Belum ada kan? Salah satu yang paling efektif untuk berpromosi itu adalah memberikan welcome drink, dan di welcome drinknya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja dicicip dan dibilang di situ bahwa ini adalah sangat baik dikonsumsi setelah kita makan sate 22 tusuk. Jadi itu salah satu mungkin cara mengaktifasi yang menurut saya win-win gitu. Jadi promosinya dapat, daripada kita ngiklan di mana sulit, mahal, ngiklan di tempat itu namanya on the spot marketing yang sekarang memang sedang dikembangkan. Jadi saya dengar waktu habis kita buat konten itu ada peningkatan berjualan, betul Bu ya?